sahabat Prolobi, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan ini saya berada di Genting Highlands, di mana saya berada di Chin Sui Cave Temple. Dan pada kesempatan ini kita masih berada di bulan 7. Nah, dalam agama Buddha, baik yang tradisi maupun yang terpelajar, maksudnya Buddhis, mereka sebagai umat Buddha kadang-kadang masih mengatakan bahwa bulan 7 itu adalah bulan hantu. Ada yang menganggap bulan setan gentayangan, rebutan, dan sebagainya. Sehingga dari agama lain itu sering mengatakan bahwa agama Buddha itu memuja makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak jelas gitu. Itu sebenarnya juga kesalahan dari kita karena kita memberikan informasi yang salah. Pada kesempatan ini saya ingin meluruskan tentang apa yang dimaksud dengan hantu tersebut. Apakah benar di bulan 7 itu adalah bulan hantu? Tetapi pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa di bulan 7 ini sebenarnya adalah bulan berkah. Kenapa kita sebut sebagai bulan berkah? Karena di bulan 7 ini kita mengadakan patidana, pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Mungkin kita tidak akan mau jika leluhur kita dikatakan hantu. Makanya ketika bulan 7 ini biasanya kita berdana ke wihara, ke kelenteng, dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Kita berbuat baik atas nama almarhumah atau almarhum dari leluhur kita yang telah meninggal. Makanya pada saat itu kita melimpahkan jasa-jasa kepada mereka karena kita berdana atas nama mereka. Nah, pada saat itu mereka itu timbul kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu timbul, berarti kehidupan mereka di alam bawah atau di alam rendah yang kita sebut sebagai neraka, itu mereka sudah mulai akan bertumbuh lahir lagi. Mereka akan mati dari neraka dan lahir di salah satu dari 31 alam kehidupan lainnya. Nah, di belakang saya ini adalah satu proses kelahiran. Kita lihat bahwa kelahiran kita ini tergantung dari perbuatan kita. Ketika kita dilahirkan, kita bisa lahir dari jadi binatang, kita bisa lahir jadi dewa, bahkan manusia, bahkan yang berada di darat seperti kuda, harimau, anjing, dan juga bisa lahir sebagai ayam, itik, dan binatang yang di bawah. Makanya inilah proses kita, kehidupan kita. Kita bisa demikian karena semua tergantung pada perbuatan kita. Ini adalah roda kehidupan kita. Ini adalah kelahiran kita. Di mana kita dilahirkan, semua tergantung pada perbuatan kita. Makanya kita hidup sebagai manusia, kita harus berbuat banyak kebajikan. Pada kesempatan ini yang akan saya terangkan itu masih berhubungan dengan pelimpahan jasa atau patidana di bulan 7 yang banyak orang mengatakan bahwa itu sebagai bulan hantu. Tapi bagi saya, kita harus meluruskan pandangan itu. Di bulan 7 bukan bulan hantu, tetapi bulan 7 ini merupakan bulan berkah. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memberikan dana ke wihara, kita melimpahkan jasa kepada leluhur kita. Nah, kalau misalnya pada bulan 7 ini kita bulan hantu, kita berdana itu sebenarnya kita berbuat baik. Walaupun nanti leluhur kita tidak lahir di neraka, tapi dia lahir di alam dewa ataupun alam manusia, tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Sama seperti halnya kita melempar sebuah batu di tengah kolam. Gelombangnya itu akan sampai ke tepi dan dia akan dipantulkan kembali di mana batu itu pertama kita lempar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ini mengenai neraka. Kita lihat ini hanya sebagai gambaran mengenai neraka. Ya, hanya sebagai gambaran mengenai neraka. Kalau kita berbuat jahat sebagai manusia, maka kelak kita akan dimasukkan dalam salah satu alam neraka. Sebenarnya alam neraka itu ada 4 ya. Yang pertama itu niraya atau neraka besar. Di dalamnya itu ada 8 neraka besar. Kemudian ada namanya peta atau peta bumi. Itu adalah alam hantu. Biasanya orang katakan sebagai alam setan. Mungkin alam setan kurang tepat, tapi yang benarnya alam hantu. Dari alam hantu ini ada 21 alam peta, alam hantu ini. Tapi hanya satu alam yang bisa menerima jasa-jasa kebajikan kita, yaitu alam Paradatu Pajiwino. Alam inilah yang bisa menerima jasa-jasa kebajikan. Jika keluarga kita lahir di alam neraka besar atau niraya, dia tidak mungkin bisa keluar dan tidak mungkin bisa menerima pelimpahan jasa. Kenapa? Karena perbuatannya itu sangat berat, sehingga tidak ada kesempatan dia bisa menerima kebajikan dari kita atau dari keluarganya yang kita limpahkan kepada mereka. Kemudian di alam peta ada 21 alam. Hanya ada satu alam, yaitu alam Paradatu Pajiwino.
itu adalah alam setan kelaparan. Ketika kita melimpahkan jasa kepada mereka, kalau mereka tahu dan mereka bahagia ketika melihat keturunannya berbuat baik atas namanya, timbul kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu timbul, maka sebenarnya hidup di alam nerakanya sudah akan berakhir dan dia akan dilahirkan di salah satu alam kehidupan lainnya. Demikian bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.